Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajud cinta. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajud cinta dan kegiatan para pemainnya bun. Nah, spesial untuk hari ini, pagi ini, hari Minggu, Pak Agus ingin mengulas postingannya Cut Sifa Hana Salsabila sing tadi malam. Setelah coba Pak Agus fahami, isinya ini bener-bener lengkap bun. Ini layaknya sebuah bawang yang sangat besar yang hanya bisa kita fahami setelah kita kupas satu persatu, layer demi layer. Ini yang Pak Agus dapatkan ada 3 layer. Semoga saja bisa hanya masuk ke part 1 dan part 2 saja. Yang pertama kita akan memahami makna dari kata-kata itu, makna dari postingan tersebut. Dikarenakan semuanya yang ada di dunia ini akan ada sebab akibatnya. Maksudnya rada rumit ya bun ya tinggal bro. Jadi awalnya dia memposting mengenai A, namun beberapa orang menanggapinya B, C, D, E, F, G. Jadi yang bisa saya lakukan di sini adalah pertama saya akan membahas mengenai apa dan tujuannya Cut Sifa memposting tersebut. Satu itu, kedua barulah komen-komenannya di bawahnya saya bahas. Dan di komennya itu ada 99 positif dan 1% negatif. Harapannya Pak Agus setelah video ini selesai, di conclusion, bukan ini tapi part 1 part 2 nya itu selesai, ada hal-hal yang bisa dipetik dari semua ini, mulai dari postingannya, kolom komentarnya 99% positif, 1% negatif. Harapannya Pak Agus bunda-bunda bisa mendapatkan lah minimal inspirasi atau hal yang baik yang bisa kita petik dari gabungan video ini. Langsung saja kita mulai videonya. Pertama yang harus kita cari tahu adalah posisinya Cut Sifa dengan rujukan jam berapa Cut Sifa lek posting. Jadi dia Pak Agus lek nemu itu jam 20:16. Itu sudah 38 menit yang lalu Cut Sifa le posting. Jadi jam 20:16 dipotong 38 dipotong 16 sama dengan 22. Jam 22 berarti jam 20 dipotong 22, 60 menit itu 38. Jadi jam 19:38 pas Cut Sifa postingnya. Dan kebanyakan manusia pada saat jam 19:38 itu setelah sholat isya. Nek di tempatnya Pak Agus 19:38 itu bar sholat isya bun. Sholat isya di rumah. Jadi untuk Cut Sifa yang jarang nonton film atau sinetron, kemungkinan ini akan gek santai guler-guler, gek ning kamar santai-santai tulanan handphone. Jadi bener-bener pas sunyi, Dewi wis menyelesaikan hari itu dan tinggal menikmati apa yang ada di dalam pikirannya. Yang ada di dalam caption itu bertuliskan, yang mengerti manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya hanya mengarti atau hanya melihat dari sudut pandangnya masing-masing, dari seberapa luas dia bisa melihat. Saya coba lihat dalam satu hari kegiatan Indek nih berkuda,
Kemarin acara fashion show tidak ada yang masuk. Saya lihat lebih jauh lagi, ternyata dalam 1 minggu ini ada sebuah kejadian besar di mana dirinya difitnah oleh beberapa orang. Kalau hujud sifah itu kecentilan, itu yang paling ringan yang bisa saya sebutkan. Saya memiliki buktinya lengkap, tapi tidak perlu saya tunjukkan. Tunjukkan enggak ya? Dono sidik. Nah, di dalam fitnahan itu selain fitnahan juga penilaian yang sidik wae mau. Penilaian macem-macem kuwi Jutsiwa belum menanggapi sama sekali yang secara langsung. Dia pernah menunjukkan di sebuah kata-kata mutiara tentang yo agek panas sing atine ndekne, tapi belum lewat tulisan secara langsung. Jadi yang mengerti manusia hanya Allah, yang lainnya hanya mengartikan saja itu untuk menanggapi fitnahan-fitnahan tersebut, bahwa mereka hanya bisa menilai dari sudut pandang mereka sendiri, hanya secuil itu. Tapi yang tahu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sudut pandang saya. Nek menurut bunda-bunda seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Selama bunda-bunda nulis, tak jak ndelok data-datane secara langsung. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman sampai jam 08.02 hari Minggu 11 Agustus 2024. Pertama, untuk data-data fitnahan di IG maupun di TikTok yang pernah viral itu sepertinya sudah di take down. Aku hanya bisa menunjukkan di dataku sendiri. Data sendiri ada di tangkapan layar. Aduh, tapi tetap saya bisa menunjukkannya. Tak simpen di 2 area. Ini yang saya perbaharui. Tak screenshot 10 kemarin tanggal 10, tapi itu sudah dari tanggal 2 Agustus Pak Agus wis dapete. Sama ini ya juga di tanggal 2 Agustus, tapi kejadiannya di tanggal 1-nya, tanggal 1 kejadian tanggal 1, Pak Agus nyeker tanggal 2. Oke, ini untuk data-datanya, dan bukannya ini saja, aku nyimpennya tetap tak backup di tanggal 1 dan tanggal 2 itu yang lebih jelas. Rodo atur apa ya bun ya. Iki kita kabeh backupan kedua, backupan ketiga, backupan keempat. Nah iki sing fresh asline ini. Iki pok data-datanya ada. Nek kurang jelas silahkan request ke Pak Agus. Mak, mana buktinya? Tak dono. Wi data sing tanggal 1 dan tanggal 2. Terus nek nggone Jutsiva postingannya tadi malam. Nek sekarang sudah 12 jam yang lalu. 12 jam 8. Tapi sing benere setelah tak hitung itu jam 19:38. Jadi pas bener-bener lebar sholat. Captionnya bunda-bunda di sini bisa membaca secara langsung. Maka yang mengerti manusia hanyalah Allah, yang lainnya hanya mengarti. Nah ini hanya tak kupas sampai di apa ki jenenge? Ini apa namanya? Di captionnya saja. Untuk postingannya ini agak ning Senayan. Pak Agus tadi sudah ngecek, udah nyari. Caranya ngecek ya Pak Agus? Ya mudah saja, ini tinggal di screenshot, terus golei pencarian Google Lens. Ini mungkin suaranya nanti akan hilang. Terus pasang fotonya.
Nah, seperti itu, tinggal dicari background yang sama persis itu di mana. Itu pas di Senayan, berarti pas kemarin acara ini shooting fashion show. Tadi mungkin suaranya hilang, nek ning Google nan sepiane hilang. Semua data fakta nyata. Hanya sampai di postingane di nilai ngepost pas posisi di mana, jam berapa, ini agak rumah. Terus pas foto niki ning Senayan. Itu saja. Untuk isinya jauh lebih di kolom komentar ini, wah kepol pun yang bisa kita bahas, tapi itu di part keduanya karena ritme atau pembahasannya berbeda. Jadi mungkin ini sampai di sini dulu ya Bun ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di kolom komentar.